Halo guys, welcome to Jobstats. Kali ini kita balik lagi nih nge-lab GNS3 ya. Jadi di video sebelumnya kita udah simulasi ini nih, pakai switch Cisco ya. Kita ngimpor switch Cisco, terus kita coba basic config dan menghubungkan ke internet ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau coba import router Cisco ya. Jadi mungkin saya buat project baru di sini. Oke. Mungkin kita perlu download image-nya dulu ya. Jadi sama linknya sama yang seperti kemarin. Kita bisa pergi ke sini gitu. Oke, kita akan mencari image dari Cisco routernya ya. Nah, di sini kita bisa cari di sini di Cisco image for GNS3. Nah, mungkin saya pilih yang nomor 9 ya, yang C7200 yang ini. Download here. Wait, kita tunggu dulu. Oke, kita coba download. Oke, di sini sudah downloadnya. Kita coba ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak file. Yap, ekstrak kayak di sini. Oke, kita bisa pergi ke GNS3, lalu ke menu edit, terus preference, lalu kita bisa pergi yang ini, dynamics, yang iOS routers. Klik new. Nah, di sini kita pilihnya yang run this iOS router on the GNS3 VM ya. Baru kita bisa next, lalu kita bisa pilih new image. Nah, ini karena saya sebelumnya udah pernah impor ya, jadi kalau belum impor harusnya kita pilih yang new image terlebih dahulu, baru kita browse, pilih ke file yang tadi, yang ini. Oke, kita open image-nya. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah kita bisa next, dan namanya di sini mungkin saya beri C7200 Cisco router gitu ya. Ya bebas lah ya, Cisco router. Oke, kita next. Default RAM-nya default aja, next. Nah, di sini slotnya bebas ya. Ini yang FE itu fast Ethernet, ini 2 fast Ethernet, ini gigabit Ethernet. Mungkin saya pilih yang 2 fast Ethernet aja. Nanti bisa dirubah kok gitu. Jadi nggak sekarang, perubahannya juga bisa, nanti juga bisa gitu maksudnya. Nah, yang di ini idle PC kita perlu idle PC vendor dulu. Kita tunggu di sini. Yap, di sini udah ketemu ya idle PC vendornya. Kita bisa oke, dan di sini muncul nih. Terus kita bisa finish deh. Terus apply, oke. Oke, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini khusus router ya. Nah, kalau kita mau lihat semuanya di ini, browse all device, kita coba tarik 2 router. Di sini mungkin kita di sini mau praktek untuk static routing ya. Mungkin saya butuh switch lagi di bawahnya ya. Servernya kita pilih yang ke GNS3 VM ya. Mungkin begini ya. Yap, begini. Terus saya mau di bawahnya ada 2 VPCS mungkin ya. Beginilah. Oke.
1 2 3 4. Oke, kita di sini udah punya 4 VPCS. Oke, kita lanjut menghubungkan kabel-kabelnya gitu. Di R1 kita pilih yang fast Ethernet 00, ini juga 00. Yang ke bawah kita pilih yang fast Ethernet 01, yang ke switchnya kita ke Ethernet 0. Ini juga sama. Ini bebas aja sih sebenarnya, bebas. Ini kita connect ke sini, connect ke sini. Ini juga connect ke sini, connect ke sini. Ini Ether 2 ke Ethernet 0. Oke, mungkin gini. Coba rapi-rapikan dulu ya. Ya. Oke. Mungkin saya perlu kasih labeling di sini ya. Di sini saya mau pakai area 10 10 10 0. Prefixnya 130. Lalu di area ini LAN 1 saya mau pakai 192.168.10.0, prefixnya /24. Terus yang di sini saya mau pakainya 192.168 20.0/24. Oke. Mungkin untuk gateway-nya ya default ya, .1 lah paling. Ini juga lah. Oke, kita coba untuk nyalakan dulu semuanya, semua perangkatnya ya. Oke, kita down buat topologi udah selesai. Kita coba untuk pergi ke routernya ya. Kita bisa klik yang konsol R1. Wait. Oke, di sini udah done. Tapi di awal-awal kita langsung masuk tanda hashtag nih atau pagar ya. Nah, ini artinya kita udah langsung masuk ke privilege mode gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita atau kalian yang sering nge-lab pakai Cisco Packet Tracer ya, nah itu biasanya dia tandanya tuh kayak gini nih. Nah, itu artinya masuk ke user asset dulu, tapi di GNS3 ini dia langsung masuk ke sini nih. Nah, itu karena privilege level 15-nya di LAN konsolnya itu aktif ya. Jadi kalau mau mematikannya supaya ya kayak pada umumnya lah ya, kita coba ke configure terminal. Ini singkatannya sih, tapi kalau kalian bisa ini conf terus kita tap aja baru terminal begini, terus tap lagi juga bisa sih biar cepat gitu ya. Nah, enter, lalu kita bisa pergi ke line console 0. Nah, baru kita coba matiin privilege-nya tadi, no privilege level itu, no privilege level 15, baru enter. Nah, kita cek ya, kita end, kita exit dulu sampai habis pokoknya. Exit. Oke. Nah, di sini harusnya dia langsung masuk ke tanda yang user asset tuh, yang kayak tanda lebih besar kayaknya. Lebih besar apa lebih kecil ya? Ya itulah. Nah, tuh dia langsung masuk ke user asset mode dulu. Nah, baru di sini kita bisa enable gitu atau end doang gini. Nah, baru dia masuk ke privilege. Nah, biasanya tuh begini ya. Nah, oke, ini udah mungkin kita bisa config yang lainnya tuh, yaitu hostname. Kalau kita mau config hostname, kita perlu ke configure terminal. Nah, configure terminal, lalu ketik aja nih hostname. Misalnya di sini namanya apa ya, router 1. Oke. Terus selanjutnya apa nih? Kita mau disable DNS lookupnya itu. Kita bisa pakai command no IP domain lookup. Oke. Lalu apa lagi? Kita ini enable secret. Nah, fungsinya enable secret itu
supaya dari kan nih yang kayak tanda lebih besar nih kan user asset ya. Nah fungsinya supaya dari user asset ke privilege mode itu dia perlu konfirmasi password dulu gitu. Nah jadi fungsinya enable secret tuh itu. Jadi kita bisa gunain enable secret di sini. Enable secret contohnya passwordnya apa ya? Gini aja deh, Cisco gitu ya. Cisco baru tuh kita tes dulu ya. Kita bisa end, baru kita exit dulu deh. Oke, kita enter. Nah, kita bisa enable di sini. Nah, di sini kita bakal dimintain password untuk masuk private access mode-nya. Nah, kita tinggal masukin deh password yang tadi, Cisco. Oke, udah masuk, done ya. Terus selanjutnya yaitu konsol password. Nah, kalau konsol password fungsinya ini untuk masuk ke user exit nih, yang sebelumnya nih. Kita coba konfigurasi aja deh. Kita perlu masuk ke line console 0. Nah, dan kita bisa taruh passwordnya di sini nih. Password misalnya apa ya? Let me in gitu ya. Nah, passwordnya let me in, jangan lupa login baru exit. Nah, kita cek dulu nih, kita tes dulu, keluar dulu. Nah, kita enter. Nah, di sini kita masukin password line console, bukan password yang enable secret tadi. Nah, ini karena untuk masuk ke user exit terlebih dahulu. Jadi kita di sini masukin password let me in. Salah. Nah, let me in, dan ini kita udah masuk ke user exit. Nah, kita perlu enable. Nah, dan bakal dimintain password lagi untuk masuk privilege access mode gitu ya. Dan tadi passwordnya apa ya? Oh, Cisco. Oke, udah done. Selanjutnya itu ini VT, yaitu virtual access lah. Ibaratnya kalau LAN konsol kan akses langsung menggunakan kabel konsol ya, kalau VT ya virtual, cara virtual gitulah. Kita perlu masuk ke LAN VT 04 ya, ini passwordnya kita samain aja lah, let me in terus login. Selanjutnya yaitu ini service password encryption. Nah, jadi kalau misalnya kita show run, nah di sini kita nggak bakal bisa show run tuh show running config, karena kita berada di configure terminal. Sebenarnya bisa kita tapi tambahin depannya dengan do, jadi do show run. Nah, begini kita bisa lihat enable secret. Nah, yang enable secret tadi dia passwordnya langsung ke encrypt gitu, karena kita pakai command secret di sini, kecuali kita enable password. Nah, jadi passwordnya itu biasanya bisa dilihat di sini. Ini karena kita udah langsung menggunakan enable secret, jadi dia otomatis ke enkripsi gitu ya. Kita pergi ke mana ya? Oh, ini nih, line console nih. Line console passwordnya let me in ya. Nah, kita masih bisa melihat password ini secara kasat mata gitu ya. Jadi kita akan melakukan service password encryption. Jadi kita akan melakukan service password encryption. Jadi supaya password yang kelihatan kayak gini ya, itu semuanya terencrypt. Nah, kita komennya ya service password, tinggal kita tap doang sih, baru kita enter, baru kita coba cek lagi gitu ya, do show run. Nah, ini harusnya udah full encrypt nih. Nah, tuh jadi password yang tadi udah ke encrypt dan gak bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya apa? Yaitu selanjutnya banner MOTD ya. Nah, banner MOTD itu ibaratnya kayak peringatan gitu, misalnya kita awal login login ke perangkat Cisco-nya gitu ya, ke perangkat routernya gitu. Jadi kita bisa tambahin itu. Misal di sini kita tambahin banner MOTD gitu ya.
kita bisa update teksnya pakai tanda pagar atau tanda ini nih, $. Misalnya apa ya, akses hanya untuk orang penting gitu ya. Kita bisa update ini dengan tanda $, gitu bisa ya. Kita tinggal enter. Dan ceknya gimana tuh bang? Kita bisa exit dulu ke awal, end, untuk kembali langsung ke privilege access mode, baru kita exit. Nah ini biasanya kalau kita enter nih, dia ada tulisannya tuh. Nah itu ada tulisan nih, akses hanya untuk orang penting ya. Nah gitu sih fungsinya, buat ya peringatan atau teks gitulah. Nah ini masuk ke user exit mode yang tadi. Ini masuk ke privilege assets. Oke, udah kayaknya untuk basic config-nya. Ini saya lakukan hal yang sama di router 2. Jadi di sini ya saya cepetin aja ya. Di router 2-nya. Oke, jadi sini saya udah melakukan hal yang sama ya untuk di router 2. Nah, jadi yang terakhir jangan lupa yaitu untuk save konfigurasinya. Yaitu caranya bisa pakai do write kayak gini. Atau bisa juga kita ke privilege access mode, terus copy running config to startup config gitu. Kita enter, baru enter deh. Ya, jangan lupa untuk save ya. Ini juga tadi lupa di save. Oke, dua-duanya udah kita save nih ya. Nah selanjutnya yaitu untuk menambahkan IP di setiap interface-nya. Ini interface nih, ini interface FA01, ini 00 ya. Jadi kita perlu menambahkan IP-nya gitu ya. Ya, kita mungkin agak geser ke sini ya. Nah, saya mau menambahkan IP yang di sini nih, yang ke arah router 2. Caranya gimana? Kita ke configure terminal dulu, terus kita masuk ke interface INT atau tab doang gitu. Masuk ke fast Ethernetnya, fast Ethernet berapa? 00 kah atau 0 berapa? Kita bisa over di sini. Nah, di sini fast Ethernet 00, atau kita bisa aktifkan view di sini yang ini deh. So, nah ini kelihatan ya. Nah, di sini FA00 ya. Kita bisa enter. Terus kita bisa masukkan IP address-nya. Di situ area-nya 10.10.10.10.10.1 ya. Karena di sini pakai prefix 30, yaitu bisanya 4 IP address saja. Jadi duanya untuk network dan broadcast gitu. Jadi kita bisa pakai di titik 1 atau titik 2 gitu ya. Subnetnya 255, 255, 255, 252 untuk prefix 30 ya. Kita enter. Jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya dengan no shutdown. Enter, baru exit. Nah, selanjutnya saya mau kasih IP untuk ke area LAN ini, ke area LAN yang sebelah sini. Masuk ke interface, terus fast Ethernet 01, terus IP address-nya, IP address 168.10.1.255.255.255.0. Jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya. Oke, ini udah. Oke. Oke, saya mau coba untuk melakukan hal yang sama di router 2 ya. Bisa ke configure terminal juga, baru tuh masuk interface-nya. Ini bisa disingkat ya. Kayak begini, INT FA00 gitu, biar cepat. Terus IP address 10.10.10.2 ya, karena titik satunya tadi udah dipakai di interface di router 1 tadi ya.
Prefixnya 255, 255, 255, 252 untuk /30. Jangan lupa mengaktifkan interface. Oke, sudah. Baru kita exit dan konfigurasi untuk ke interface ini 0/1 yang ke area bawah nih, ke area ini ke area 192.168.20.0 nih. Oke, kita bisa begini. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.20.1, prefixnya 255, 255, 2550. Mengaktifkan interface, lalu oke, done nih. Oke, sini udah. Kita sekarang coba untuk cek dulu kita coba di sini salah satu perangkat ya, di sini PC 1. Saya mau coba konfigurasi IP-nya dulu secara statik gitu ya. Nah, caranya tuh gimana tuh Bang? Di sini kita bisa aja nih tanda tanya dulu gitu ya. Di sini kita help IP, kita pasang IP. Oke, kita coba ke IP terus tanda tanya lagi. Oke, di sini kita formatnya seperti ini, IP address max atau gateway, atau dibalik-balik bisa nih. Oke, kita bisa tambahin karena ini PC1 di area ini. Kita coba tambahin IP berarti 192.168 gitu ya. 168.10 titik satunya udah dipakai buat gateway ya. Jadi kita pakai titik 2 aja deh contohnya. Terus bisa langsung begini /24 gitu ya. Terus masukin gateway-nya. Oke, check for duplicate. Oke, kita coba tes ping dulu ke gateway, apakah udah berhasil. Oke, di sini udah berhasil ya. Oke. Saya akan melakukan hal yang sama di PC 2. Oke, sekarang saya move ke PC 3 ya, area LAN 2. Areanya router 2 nih, 192.168.20.0. Caranya sama, itu saya coba config IP-nya secara statik ya. Oke, jadi sekarang masing-masing area udah bisa ping ke gateway-nya masing-masing ya. Tapi pertanyaannya apakah area ini bisa ping dengan area ini? Coba kayak buat kolom gitu ya. Oke. Kita coba tes ping dari PC 1 ke PC 4 ya. Jadi kita mau ping dari PC 1 ke PC 4. Kita cek PC 4 itu IP-nya berapa. Kita bisa show IP di sini. Oke, di sini PC 4 IP-nya nih 192.168.20.3. Kita bisa ping di sini. Nah, 192.168.20.3 kita enter. Yap, di sini masih belum bisa ya. Dikarenakan di sini berbeda network gitu. Jadi kita perlu melakukan untuk routing di kedua router ini. Oke, kita coba pergi ke router 1 gitu ya. Nah, cara routingnya yaitu kita menggunakan command IP route ya kan. IP route terus daerah yang kita perlu jangkau gitu. Nah, kan ini
di router 1 ya, dan ini udah areanya router 1. Nah, yang kita perlu jangkau yaitu areanya router 2 yang ini 192.168.20.0 nih ya. Jadi kita tembak satu networknya mereka gitu. Jadi di sini kita bisa tambahkan begini 192.168.20.0, prefixnya 255.255.2550 ya. Dan jalurnya lewat mana tuh? Nah, jalurnya yang lewat sini. Interface-nya router 2 nih, yang di sini. Gitu ya. Jadi di sini tadi IP-nya 10.10.10.2. 10.10.10.2. Oke, di sini. Nah, tapi apakah dengan begini sudah berhasil? Jawabannya belum. Kita perlu melakukannya dengan bolak-balik gitu ya. Jadi dari router 1 routing ke area ini, dari router 2 routing area ini gitu. Jadi kita ke router 2. Kita melakukan hal yang sama. Sini kita IP root gitu. Nah, kita masukkan network area yang belum kita jangkau. Di sini areanya router 1 192.168.10.0.255.255.255.250 dan gateway-nya yang mana? Gateway-nya yang ini, yang dari router 1 ya. Yang di sini gateway-nya, yaitu tadi IP-nya 10.10.10.1. Kita bisa enter. Oke, baru kita coba cek lagi ping yang tadi dari PC 1 gitu ya. Apakah udah berhasil? Nah, sekarang udah berhasil. Coba kita pastiin lagi deh, kita mau dari PC berapa deh? PC 3 ke PC 2 gitu ya. Kita coba show IP di sini. Nah, ini IP-nya 192.168.10.3 ya. Nah, kita mau ping dari PC 3. Kita tambahkan ping. Nah, enter. Dan yap, semuanya udah berhasil dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, mungkin segitu aja ya videonya. Mungkin ditunggulah next video lanjutan tentang GNS3 lainnya. Thank you guys.